Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Kitab Mika sama seperti kitab Amos. Keduanya menyuarakan kritik-kritik sosial dari nabi kepada masyarakat, terutama kepada para pemimpin. Karena itu kitab Mika didominasi oleh pesan tentang bencana dan keselamatan yang akan dialami oleh umat Israel. Meskipun berbicara tentang bencana yang akan diikuti dengan berita tentang keselamatan, tetapi Mika tidak membawa pesan tentang pertobatan, melainkan memberi penekanan pada penghakiman. Teks Mika 3 ayat 1 sampai 4 memperlihatkan dengan tegas kritik sosial Nabi terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan pasal 3 secara keseluruhan tidak hanya berisikan kritik, tetapi juga hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel. Ayat 1 memperlihatkan kritik Nabi kepada para pemimpin Israel. Penggunaan nama Yakub menghubungkan Israel dengan sejarah asal-usul mereka. Penyebutan nama Yakub mengingatkan Israel pada asal-usul mereka, pada ikatan mereka dengan Tuhan sejak semula, sejak masa leluhur mereka. Karena ikatan ini sudah berlangsung lama, maka sudah selayaknya keadilan sungguh-sungguh mereka hidupi. Penggunaan kata kepala dan pemimpin menggambarkan orang-orang yang memiliki kuasa dan pengaruh atas orang lain. Kata kepala berasal dari bahasa Ibrani rase, dari kata ros yang menunjuk kepada pemimpin klan atau suku. Ada dua tanggung jawab yang mereka miliki. Pertama, memimpin klan atau sukunya saat berperang atau terkait dengan tanggung jawab militer. Kedua, mengadili masalah-masalah yang terjadi di sukunya. Sementara pemimpin atau penguasa diterjemahkan dari bahasa Ibrani ukasine, dari kata katsin yang berarti seseorang yang memiliki kuasa, tetapi lebih sering dihubungkan dengan kuasa di bidang militer. Jadi orang ini adalah komandan militer. Karena mereka adalah pemimpin, khususnya ros, yang ikut mengadili masalah dalam masyarakat, maka Nabi mengingatkan mereka dengan sebuah pertanyaan retoris untuk menegaskan bahwa sudah seharusnya mereka tahu tentang keadilan. Karena mereka biasa mengadili, mereka mengetahui hukum yang ada dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi keadilan atau mispat merupakan nilai utama dalam kehidupan umat Israel dan juga dalam relasi atau ikatan perjanjian umat dengan Tuhan. Namun pertanyaan retoris ini sebenarnya adalah kritik terhadap ketidakadilan yang justru dilakukan oleh mereka yang tahu tentang keadilan. Kata mengetahui keadilan diterjemahkan dari bahasa Ibrani ladaat et hamispat oleh LAI. Kata ladaat bukan hanya sekadar berarti tahu, tetapi juga berhubungan dengan pengalaman. Dan ini sejalan dengan pengalaman pemimpin untuk menegakkan keadilan ketika terjadi masalah dalam suku. Ayat 11 nanti akan menjelaskan mengapa para pemimpin ini dikritik terkait dengan masalah keadilan. Terjadinya ketidakadilan digambarkan dengan sebuah perilaku yang berlawanan dengan norma atau kebiasaan yang ada. Kamu membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kata membenci diterjemahkan dari bahasa Ibrani sonae, dari kata sane, yang bukan hanya berarti membenci atau tidak mencintai, tetapi juga menunjuk kepada sebuah tindakan melawan. Itu artinya, rasa benci itu bukan hanya dalam bentuk perasaan, tetapi juga dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Perbuatan inilah yang digambarkan dalam ayat 2b dan ayat 3. Kebaikan yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani tov, dan kebaikan ini berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi sesuatu dikatakan tov atau baik jika dia sesuai atau sejalan dengan kehendak Tuhan.
Dengan demikian, jika dikatakan bahwa mereka ini membenci kebaikan, itu artinya bahwa mereka bertindak melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sementara itu kata mencintai diterjemahkan dari bahasa Ibrani ohabe, dari kata aheb, yang menunjuk kepada sebuah relasi yang dekat dengan orang atau sesuatu yang dicintai dan menunjukkan sebuah situasi batin yang sering terwujud dalam suatu tindakan konkret yang dilakukan secara sadar. Tindakan ini juga didasarkan atas pengalaman dan peristiwa yang ada dalam hidup seseorang. Kata kejahatan diterjemahkan dari ra yang dianggap bertentangan dengan tov atau kebaikan. Kejahatan juga mengandung makna melukai dan menghancurkan. Jadi kalau dikatakan mereka mencintai kejahatan, itu berarti bahwa mereka melukai dan menghancurkan bangsa Israel dan itu dilakukan dengan sadar. Tindakan kejahatan inilah yang juga digambarkan dalam ayat 2b dan ayat 3. Ayat 2b dan 3 pertama-tama harus dipahami secara metaforik. Ayat ini memberi kesan orang sedang mempersiapkan sesuatu yang akan menjadi makanannya. Namun bagian ini juga memberi kesan sebuah perilaku yang kasar atau barbar yang diambil dari gambaran perilaku binatang liar yang memangsa binatang lain. Jadi ayat 2b dan 3 ini ingin menunjukkan bahwa para pemimpin ini tidak berlaku adil kepada orang-orang yang dipimpinnya, melainkan mengambil keuntungan dari mereka. Para pemimpin ini menjadikan orang-orang yang harus dipimpin atau diadilinya sebagai makanannya. Tampaknya situasi yang ditampilkan Mika ketika mempertanyakan keadilan yang ditunjukkan para pemimpin adalah situasi di pengadilan. Lihat gambaran ironis dari Mika dalam pasal 3 ayat 11. Mungkin gambaran ini bisa disamakan dengan situasi di masa kini, di mana dalam peradilan, orang-orang yang mengadili bukannya mengadili dengan adil, tetapi memanfaatkan kelemahan orang-orang yang mereka adili untuk mendapatkan keuntungan dan kesenangan bagi diri mereka. Tidak heran kalau ada banyak kasus suap bernilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah dalam kasus-kasus peradilan di Indonesia. Nabi dalam ayat 3 dengan tegas memberi penekanan bahwa para pemimpin yang barbar ini melakukan ketidakadilan kepada umat Tuhan. Kata gosale dari gasal yang diterjemahkan LAI dengan merobek bisa juga berarti merampas sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam teks-teks atau kritik para nabi, kata gazal biasanya menunjuk kepada ketidakadilan yang dilakukan para penindas kepada orang miskin, dan dalam teks-teks hikmat, gazal menunjuk kepada tindakan yang merusak komunitas atau kehidupan bersama. Dengan demikian, teks ini ingin menggambarkan kekerasan dari yang kuat, yang berkuasa, kepada yang lemah. Bukannya ditolong mendapatkan keadilan, mereka malah diperlakukan dengan tidak adil. Ayat 4 ini bertolak belakang dengan sikap atau pikiran para pemuka masyarakat di dalam pasal 3 ayat 11b. Mereka melakukan kejahatan kepada umat Tuhan dengan pikiran bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan itu berarti Dia berpihak kepada mereka dan tidak akan menimpakan atau menghukum mereka dengan malapetaka. Namun ternyata Nabi memperlihatkan bahwa Tuhan tidak ada atau tidak berpihak kepada mereka. Karena itu mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka. Kata yisaku dari kata sa'ak yang diterjemahkan LAI dengan berseru-seru menunjuk kepada permohonan untuk mendapatkan pertolongan, dan orang-orang yang berseru ini berada dalam situasi tertekan. Gambarannya adalah orang yang berseru sambil menangis. Teriakan atau seruan ini biasanya juga dihubungkan dengan doa. Dalam teks ini, para pemimpin ini berseru memohon pertolongan Tuhan dalam doa mereka, namun Tuhan tidak mendengarkan mereka. Penggunaan kata as di awal ayat 4, tetapi tidak diterjemahkan LAI, berarti kemudian dan menunjuk ke sesuatu di masa berikutnya atau di masa depan. Ini menjelaskan bahwa respons Tuhan terhadap seruan mereka itu belum terjadi, tetapi akan terjadi nanti ketika Tuhan menghukum mereka. Tuhan tidak akan menjawab seruan mereka. Sekali lagi Nabi dengan tegas menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan para pemimpin ini jahat. Karena itu Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari mereka dan tidak mendengarkan seruan mereka.
Meskipun tidak dijelaskan bagaimana Tuhan akan menghukum mereka, tetapi hukuman itu mengerikan, sehingga dipakai kata sa'ak yang menggambarkan seruan atau teriakan karena orang berada dalam tekanan, bahkan depresi. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita saat ini? Teks ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin yang mempunyai integritas. Pemimpin tidak hanya tahu tentang keadilan, tetapi bisa juga mempraktekkan keadilan itu. Dalam narasi ini, para pemimpin seharusnya berlaku adil kepada umat, karena mereka tahu hukum, mereka tahu aturan yang ada, mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat. Tetapi mereka cenderung memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi pemimpin yang berintegritas adalah juga pemimpin yang tidak hanya memikirkan kesenangan atau keuntungan atau kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kebaikan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Untuk itu, narasi ini mengingatkan kita agar berhati-hatilah di dalam menjadi pemimpin, di dalam menggunakan kuasa yang kita miliki. Sekian studi Alkitab kita hari ini. Sampai bertemu di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.